kawan-kawan, mari kita belajar mengenai siasat setan waktu dia menggoda Tuhan Yesus di padang belantara. Bukankah setan menggoda Kristus setelah dia dibaptis di Sungai Yordan? Benar itu, setan menggoda Kristus setelah dia tidak makan selama 40 hari. Wow, saya tidak bisa bayangkan betapa laparnya dia setelah 40 hari tidak makan. Jadi apa yang setan katakan waktu dia menggoda Tuhan Yesus? Sebelum saya jawab pertanyaan itu, kita perlu mengerti bahwa tujuan setan ialah agar Kristus berdosa. Bukankah salah satu alasannya mengapa Kristus datang sebagai manusia ialah untuk menunjukkan kepada manusia bahwa kita tidak perlu berdosa sebagaimana dia sendiri dalam kemanusiaannya tidak berdosa? Sangat benar itu. Walaupun dia memiliki kuasa ilahi, namun dia tidak pernah menggunakannya untuk menolong dirinya sendiri waktu digoda setan. Itu sangat masuk akal. Karena kita waktu digoda setan untuk berdosa, kita tidak bisa menggunakan kuasa yang kita tidak miliki. Sehingga, jika Kristus menggunakan kuasa ilahinya, dia tidak bisa menjadi contoh manusia waktu digoda setan. Artinya manusia tidak ada alasan untuk berdosa dong. Karena Kristus sudah buktikan bahwa dia dalam kemanusiaannya tidak pernah berdosa. Benar sekali itu. Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya Kristus dalam kemanusiaannya bisa tidak berdosa? Sementara saya selalu berdosa waktu daging saya minta untuk dilayani. Perlu saya tambahkan, kemanusiaannya digoda setan setelah Kristus tidak makan selama 40 hari lamanya. Kristus bergantung sepenuhnya kepada Bapanya di surga untuk kuasa penyangkalan dirinya, sementara dia sendiri memiliki kuasa itu. Namun dia tidak menggunakannya untuk menolong dirinya demi manusia berdosa yang perlu untuk diselamatkan dari kuasanya si iblis. Wow, artinya Kristus pilih untuk menderita agar manusia berdosa dapat diselamatkan. Bukan main begitu besar kasih Bapa untuk memberikan satu-satu anaknya yang keluar dari tubuhnya untuk mengalami penderitaan demi keselamatan kita semua. Dahsyat. Sangat dahsyat. Bukan main berharganya manusia di mata Bapa dan anaknya. Bukan main. Jadi apa siasatnya setan untuk menjatuhkan Kristus di padang belantara, yang pada saat itu tubuh kemanusiaannya sangat membutuhkan makanan untuk meringankan rasa laparnya? Siasat setan ialah untuk memancing Kristus untuk membuktikan bahwa dia adalah sesungguhnya anaknya Bapa di surga, dengan cara menganjurkan bahwa Kristus bukanlah anaknya Bapa. Artinya, jikalau Kristus memang bukan anaknya Bapa di surga, untuk apa setan mau membuat Kristus ragu bahwa dia adalah anaknya Bapa dong? Iya ya. Karena tujuan setan ialah agar Kristus berdosa dengan menggunakan kuasa ilahinya untuk menolong dirinya sendiri. Sehingga kalau Kristus memang bukan anaknya Bapa, artinya dia tidak memiliki kuasa ilahi untuk membuktikan bahwa dia adalah anaknya Bapa. Untuk apa setan memancing Kristus untuk menggunakan kuasa ilahinya kalau Kristus bukan anaknya Bapa? Bukankah hanya Bapa dan anaknya lah yang memiliki kuasa ilahi itu? Artinya setan tahu dong bahwa Kristus adalah anaknya Bapa, karena dia mau Kristus menggunakan kuasa ilahinya waktu dia digoda. Sangat benar itu. Karena jikalau Kristus menggunakan kuasa ilahinya waktu dia digoda, dia berdosa. Dan kita tahu bahwa tujuan setan ialah agar Kristus berdosa. Jadi apa yang setan katakan kepada Kristus waktu dia menggoda agar Kristus berdosa? Setan katakan, jikalau engkau sesungguhnya adalah anaknya Bapa, gunakan kuasa ilahimu untuk merubah batu menjadi roti untuk memenuhi rasa laparmu. Wow. Saya bisa lihat di sini bahwa tujuan setan ialah untuk menganjurkan kepada Kristus untuk menggunakan kuasa ilahinya untuk memenuhi kebutuhan laparnya, sementara manusia berdosa jikalau digoda setan tidak memiliki kuasa itu. Dan artinya, jikalau Kristus menggunakan kuasa ilahinya, dia bukan contoh saya yang sempurna. Kristus gagal untuk melakukan kehendak Bapanya jika dia merubah batu menjadi roti. Dan untuk tidak melakukan kehendak Bapa di surga adalah dosa. Inilah buktinya bahwa setan tahu bahwa Kristus adalah sesungguhnya anaknya Bapa di surga. Bukankah setan mendengar ucapan Bapanya mengenai anaknya di Sungai Yordan? Iya ya. Bapa katakan mengenai anaknya, inilah anakku yang aku kasihi. Setan tahu bahwa Bapa tidak bisa berbohong. Sekarang dia mau meragukan anaknya dengan menganjurkan bahwa Kristus bukan anaknya,
hanya agar Kristus membuktikan kepadanya bahwa dia adalah sesungguhnya anaknya Bapa dengan merubah batu menjadi roti, karena dia sebagai anaknya Bapa memiliki kuasa ilahi untuk membuat mujizat itu. Jangan lupa, tujuan setan ialah agar Kristus berdosa. Untuk apa setan meragukan Kristus sebagai anaknya Bapa? Kalau Kristus memang bukan anaknya Bapa, sehingga Kristus tidak memiliki kuasa untuk merubah batu menjadi roti, sementara penggodaannya setan ialah agar Kristus merubah batu menjadi roti. Contohnya kalau setan menggoda saya untuk merubah batu menjadi roti, hanya untuk membuktikan bahwa saya adalah anak Bapa saya. Wow! Artinya, setan tahu dong bahwa Kristus sesungguhnya adalah anaknya Bapa ya? Iya dong. Penggodaan setan ini membuktikan dengan sangat jelas bahwa dia tahu bahwa Kristus adalah sesungguhnya anaknya Bapa di surga. Saya mau membaca dari buku Selected Messages yang ditulis oleh Ellen White. Dikatakan di sini, setan menyanjung dirinya sendiri dengan berpikir bahwa ia dapat membuat Kristus meragukan kata-kata yang diucapkan dari surga saat pembaptisannya. Dan jika ia dapat menggoda Kristus untuk mempertanyakan statusnya sebagai anaknya Bapa dan meragukan kebenaran firman yang diucapkan oleh Bapanya, maka ia akan memperoleh kemenangan yang besar. Wow, sangat jelas bahwa setan tahu bahwa Kristus sesungguhnya adalah the Son of God. Dia menggunakan kesempatan dalam kesempitan, dan kesempitannya adalah tubuh kemanusiaannya Kristus sedang mengalami kelaparan yang sangat sengit. Artinya setan mengharapkan Kristus menggunakan alasan laparnya untuk merubah batu menjadi roti. Sementara banyak orang mati kelaparan karena mereka tidak bisa merubah batu menjadi roti. Itulah sebabnya mengapa Kristus katakan kepada setan, kehidupan manusia tidak hanya dengan makan roti saja, tetapi dengan memakan setiap firman yang keluar dari mulut Bapa. Kristus memberikan contoh bagi manusia bahwa rasa lapar jasmani bukanlah alasan untuk melanggar firman Tuhan. Wah, bukan main pentingnya pelajaran ini. Seringkali kita membenarkan diri untuk melanggar firman Tuhan agar kita bisa memenuhi kebutuhan jasmani kita. Artinya, dosa adalah untuk mengutamakan kebutuhan pribadi saya dan menomorduakan apa yang keluar dari mulut Tuhan. Yohanes menulis di buku Wahyu bahwa akan tiba waktunya di mana seluruh penduduk bumi akan diharuskan untuk menyembah the image of the beast dan menerima tanda binatang. Dan bagi mereka yang menolak, mereka tidak diizinkan untuk menjual dan membeli. Artinya kebutuhan jasmani kita satu kali kelak akan di-cut off. Dan mereka yang hidupnya tidak bergantung sepenuhnya pada firman Tuhan, tentu saja mereka akan menerima the mark of the beast. Saya mau baca dari buku Desire of Ages yang ditulis Ellen White. Dikatakan, Kristus berada di padang gurun dalam penurutan kepada Bapanya, dan dia tidak akan memperoleh makanan dengan mengikuti saran-saran setan. Di hadapan alam semesta yang menyaksikan, Kristus bersaksi bahwa lebih kecil konsekuensinya untuk menanggung apapun yang akan menimpa kita daripada menyimpang dengan cara apapun dari kehendak Bapanya. Amin. Bagus sekali kutipannya ya. Iya, sangat bagus dan sangat menguatkan iman kita. Apakah ada kutipan lagi yang mengatakan bahwa setan tahu bahwa Kristus adalah sesungguhnya anaknya Bapa? Ada, saya akan bacakan. Di buku Christ Triumphant, dikatakan, waktu setan berada di surga, dia percaya bahwa Kristus adalah the Son of God. Wow, memang setan benar-benar penipu ya? Saya bacakan lagi dari manuskrip 19. Pernyataan di Alkitab mengatakan bahwa setan dan malaikat-malaikatnya percaya dan gemetar. Mereka percaya bahwa Kristus adalah the Son of God. Saya mau baca dari buku Matius pasal 8. Dikatakan, ada dua orang yang dirasuk iblis yang dengan suara nyaring mengatakan, "Apa urusan kami dengan engkau, Yesus, anaknya Bapa? Apakah engkau datang ke sini untuk menyiksa kami?" Lalu iblis-iblis ini memohon kepada Kristus mengatakan, "Bolehkah kami memasuki ternak babi itu?" Artinya iblis-iblis pun percaya bahwa Kristus adalah sesungguhnya the Son of God. Pertanyaannya, mengapa banyak orang mengajarkan bahwa Kristus sebenarnya bukan anaknya Bapa? Mereka mengajarkan bahwa Kristus hanya berperan sebagai anaknya, namun dia bukan anaknya Bapa. Sementara setan dan malaikat-malaikatnya percaya bahwa Kristus adalah anaknya Bapa. Iya ya, kok bisa begitu ya?
Jawabannya saya akan baca dari tulisannya Ellen White di buku This Day with God. Dikatakan, setan dengan malaikat-malaikatnya telah mengaburkan kenyataan ini. Artinya ini adalah kenyataan yang setan tidak ingin manusia untuk ketahui. Apa kenyataannya yang setan tidak ingin untuk manusia ketahui? Saya lanjut. Kenyataan yang setan tidak ingin untuk manusia ketahui ialah bahwa Kristus adalah satu-satunya anaknya Bapa yang dibegotten. Dan arti kata begotten ialah lahir atau keluar dari tubuhnya Bapa. Inilah kenyataannya yang setan dan malaikat-malaikatnya tidak ingin untuk saudara dan saya ketahui. Bukankah di buku Yohanes pasal 8 ayat 44 dikatakan bahwa setan adalah pembohong, bahwa di dalam hatinya tidak berdiam kebenaran, dan semua yang keluar dari mulutnya adalah bohong? Iya, termasuk ajarannya yang mengajarkan bahwa Kristus bukan anaknya Bapa. Di Taman Eden, setan mengatakan kepada Hawa bahwa untuk makan buah yang dilarang untuk dimakan, Hawa tidak akan mati. Sekarang dia mengatakan bahwa Kristus bukan anaknya Bapa, sementara Bapa sendiri mengatakan bahwa Kristus adalah anaknya yang dia kasihi. Jadi siapa yang saya mau percaya? Setan bapa pembohong, atau Bapa di surga yang tidak bisa berbohong? Tentu saja Bapa di surga. Saya setuju. Kristus mati di kayu salib karena setan berbohong kepada Hawa di Taman Eden. Apakah kita mau izinkan setan berbohong lagi dengan mengatakan bahwa Kristus bukan anaknya Bapa? Siapa ya yang akan menang dari semua tipuan-tipuan setan? Jawabannya kita baca di buku 1 Yohanes 5 ayat 5. Bolehkah saya yang baca ayatnya? Iya, silahkan. Siapakah yang menang? Siapakah yang menaklukkan kuasa dunia? Dia yang menang adalah dia yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah the Son of God. Wow, artinya saya kalah dong kalau saya percaya bahwa Kristus hanya berperan sebagai anaknya Bapa, bukan main. Barang siapa percaya bahwa yang Bapa berikan adalah sesungguhnya anaknya yang dia begotten, tidak perlu binasa, namun memperoleh kehidupan kekal. Berdasarkan firman Tuhan, saya percaya bahwa Kristus adalah sesungguhnya anaknya Bapa di surga. Dan saya mau hidup sesuai dengan setiap firman yang keluar dari mulutnya Bapa. Saya tidak percaya kalau Kristus hanya berperan sebagai anaknya Bapa. Karena Bapa sendiri yang mengatakan bahwa Kristus adalah anaknya. Kalau setan dan malaikat-malaikatnya percaya bahwa Kristus adalah sesungguhnya anaknya Bapa, bagaimana saya mau percaya ajarannya yang mengajarkan bahwa Kristus hanya berperan sebagai anaknya saja? No way. Jesus is truly and literally the Son of God. Puji Tuhan untuk kebenarannya. Sampai kita berjumpa kembali kawan-kawan. To God, the Father of Jesus Christ, be the glory.